Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa yakum. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembatal yang nomor 8, mudhaharatul musyrikina wa muawanatihim 'alal muslimin. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Yang kedelapan adalah membela dan membantu orang-orang musyrik menghadapi kaum muslimin. Ini adalah pembatal yang ke-8, ya, yaitu membela dan membantu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya, yang lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya salah satu muqaddimah atau pintu dalam menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin itu membantu mereka untuk menghadapi kaum muslimin, biasanya diawali dari atau dengan memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin. Atau memang mungkin dia adalah teman akrab, tetapi kadang, ya, walaupun dia teman akrab tapi dia sebagai muslim kadang kalah juga, ya. Maka ayat ini, ya, surat Al-Maidah ayat 51 ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita, ya, dengan panggilan orang-orang yang beriman untuk menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin, ya. Maka ini hukumnya haram. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, kaum mukminin menjadikan orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik sebagai wali dengan mencintai dan menolong mereka. Nah, biasanya dalam dunia perpolitikan itu tidak ada yang namanya pemimpin kafir, pemimpin muslim. Kenapa? Karena yang mereka inginkan, mereka ambisikan adalah kekuasaan. Sehingga bagaimanapun caranya, entah itu melanggar syariat, maka mereka terus menerjang tersebut. Ya. Bersikap setia kepada mereka dalam hal yang merugikan kaum muslimin kepada mereka dan menolong mereka dalam hal yang merugikan Islam dan kaum muslimin. Dan nyatanya demikian. Pemimpin-pemimpin ya, yang kafir kemudian memimpin kaum muslimin, ternyata kaum muslimin selalu dirugikan. Tidak pernah ada ya, pemimpin kaum muslimin yang notabene-nya adalah kafir itu memberikan kenyamanan terhadap kaum muslimin, itu pasti. Dan itu sudah kita lihat pada zaman sekarang juga demikian, nyata adanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya, melarang kita untuk menjadikan orang-orang kafir dan musyrik itu sebagai wali, pemimpin. Demikian pula Allah memerintahkan mereka untuk tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jikalau sudah demikian ya, kaum muslimin dipimpin oleh seorang kafir, maka tetap ketakwaan itu adalah jalan utama ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu. Bisa jadi kaum muslimin diberi pemimpin kafir itu dikarenakan karena dosa-dosa mereka ya. Oleh karenanya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya dosa-dosa kita itu lebih berbahaya daripada pasukan Amerika ya. Segala sesuatu yang menimpa kita berupa ujian, cobaan, musibah itu dikarenakan dosa-dosa kita. Ya, mana mungkin kaum muslimin sebanyak itu dan menjadi dominan dalam sebuah negeri dipimpin oleh orang kafir. Nah, pasti ada sesuatu. Ya. Hal itu karena sikap mereka mencela agama kaum muslimin. Nyatanya benar. Ya, nyatanya benar. Jangan mau dibohongi dengan ayat ini dan itu. Ya. Menjadikan bahan ejekan dan permainan, menghina dan meremehkan, yang salah satunya adalah ibadah salat yang menjadi syiar besar kaum muslimin, di mana mereka mengejeknya saat azan salat dikumandangkan. Hal ini tidak lain karena kurang akal dan bodohnya mereka. Oleh karena itu, jika masih diberikan wala padahal keadaan mereka yaitu ahli kitab seperti ini, yakni memusuhi dan menghina ajaran Islam, maka demikian menunjukkan keimanan orang yang memberikan wala begitu lemah dan tidak memiliki muru'ah, kehormatan. Ya. Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan ayat ini, wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mendukung orang-orang yang menjadikan agama sebagai gurauan dan permainan, dan dari golongan orang-orang musyrik dan para pendusta, dan jangan sampai menjadikan mereka penolong yang kalian sukai, sekalipun mereka menunjukkan kecintaan dan kasih sayang kepada kalian. Ya, ini adalah
pembohongan sebenarnya, penipuan. Jadi mereka kalau sekiranya cinta dan berkasih sayang terhadap kita kaum muslimin, ada sesuatu yang disembunyikan dari diri mereka. Ya, tidakkah cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridha kepada kalian sehingga kalian itu mengikuti mereka. Ini ayat ini merupakan ayat dan dalil bahwasanya kita tidak pernah bisa husnudzon terhadap orang-orang kafir. Ya. Sekecil apapun apa yang dia sembunyikan, pasti ada sesuatu yang dia tujukan kepada kita. Serta takluklah kepada azab Allah karena mendekati mereka jika kalian benar-benar beriman. Karena orang mukmin itu takut kepada Allah dan tidak akan mendukung musuh-musuhnya. Ayat ini turun untuk para lelaki muslim yang senang dengan dua laki-laki yang menampakkan keislamannya kemudian berkhianat, melakukan kemunafikan. Ya. Berkata Syekh Imad Zuhair hafizahullah ta'ala, ya, la tatakhidul ladina takhadu dinahum huswa. Oh, ini ayat setelahnya. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, bahwasanya ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya apa? Tidak boleh memilih pemimpin yang kafir. Hukumnya haram. Ya. Nah, wali, kita akan membahas sedikit tentang wali. Apa itu aulia atau wali? Nah, ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang, terutama orang-orang yang berkeyakinan adanya wali. Ada beberapa macam pengertian dari wali atau aulia. Di antara pengertiannya adalah wali adalah pemimpin. Ya. Apa buktinya kalau wali itu pemimpin maknanya? Wali kota. Ya. Wali asrama. Nah, itu dia kan pemimpin wali. Ya. Istilah wali lainnya adalah untuk wali yatim, wali dari orang yang terbunuh, wali wanita, dan wali yang dimaksud di sini adalah yang bertanggung jawab pada urusan-urusan mereka tadi. Semacam pemimpin negeri juga adalah mengepalai, mengurus kaumnya dan mengatur dalam memerintah dan melarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa wali disebut pula dengan al-wilayah. Dalam bahasa Arab punya makna berbagai macam. Lantas apa yang dimaksud wali atau aulia yang tidak boleh diambil dari seorang Yahudi dan Nasrani? Yang dimaksud adalah saling tolong menolong, yaitu yang dimaksud adalah menolong mereka. Baik menolongnya di sini adalah untuk mengalahkan kaum muslimin atau menolongnya untuk mengalahkan sesama kafir. Ya. Tetap tidak boleh bagi kita membela mereka untuk mengalahkan sesama kafir. Karena apa? Sama-sama kafir. Tapi di sini ada pengecualian sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Jadi ketika itu orang-orang Romawi dan orang-orang Persia itu akan mengadakan peperangan. Mereka sepakat akan berperang. Nah, kemudian dua agama ini itu mensurati orang-orang kaum muslimin untuk membantu mereka. Tetapi di antara keduanya ini yang paling benci terhadap kaum muslimin dan ingin memeranginya adalah orang-orang Persia. Yang notabene-nya adalah orang-orang musyrik, penyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala. Nah, kemudian kaum muslimin ternyata lebih memilih orang-orang Romawi daripada orang-orang Persia. Ya. Kenapa? Karena
kemusyrikan itu lebih berbahaya daripada kekufuran, walaupun sama sebenarnya, tetapi bertingkat-tingkat. Nah, sehingga para ulama rahimahumullah taala menjelaskan bahwasanya apabila Persia menang, maka sekiranya di atas muka bumi ini tidak akan ada orang yang menyembah Allah. Kita ketahui bahwasanya orang-orang yang menyembah berhala itu orang-orang musyrik. Nah, sementara Persia itu adalah menyembah berhala. Iya. Selama pertolongan kita kepada mereka tidak bermaslahat untuk Islam, maka tidak boleh. Namun jika punya maslahat bagi kaum muslimin, misalnya orang kafir yang saling bermusuhan, ada yang sering menyakiti kaum muslimin, maka kita menolong yang tidak sering menyengsarakan kaum muslimin seperti itu tidak mengapa, karena adanya maslahat. Makanya kita bisa bayangin, sekiranya kalau orang-orang musyrikun itu mereka menang, ya, tentu saja Allah tidak disembah. Karena apa? Yang berkuasa adalah orang-orang musyrikun, sehingga yang disembah itu adalah selain Allah. Nah, bisa jadi juga kaum muslimin yang pada waktu itu juga akan dipaksa untuk menyembah berhala. Jadinya tidak ada kemaslahatan, ya, dan bahkan kesengsaraan bagi orang-orang Islam. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat ini. Allah ta'ala melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mereka itu musuh Islam dan sekutu-sekutunya. Semoga kebinasaan dari Allah untuk mereka. Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka itu adalah aulia terhadap sesamanya. Artinya apa? Kaum muslimin haruslah dipimpin dengan seorang yang muslim juga. Ya. Satu agama, sholat bersama mereka dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengancam dan memperingatkan bagi orang mukmin yang melanggar larangan ini, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Dalam kata lain adalah Islamnya batal atau kafir juga. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Makna lain dari aulia adalah wali, atau wali adalah pemimpin, atau yang diberi tanggung jawab adalah urusan penting seperti dalam kisah Umar berikut. Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau pernah memerintahkan Abu Musa al-Asy'ari bahwa pencatatan pengeluaran dan pemasukan pemerintah dilakukan oleh satu orang. Masya Allah, satu negara. Satu negara, ya, satu kota besar itu yang menangani cuma satu orang. Abu Musa memiliki seorang juru tulis yang beragama Nasrani. Abu Musa pun mengangkatnya untuk mengerjakan tugas tersebut. Ya. Umar ibn al-Khattab pun kagum dengan hasil pekerjaannya. Nah, ini contoh konkret daripada penerapan kaidah yang ke-8 ini. Ya. Umar berkata, hasil kerja orang ini bagus. Umar melanjutkan, bisakah orang ini didatangkan dari Syam untuk membacakan laporan-laporan dari depan kami di masjid? Ya. Abu Musa menjawab, ia tidak bisa masuk masjid. Ia tidak bisa masuk masjid. Umar berkata, kenapa? Apakah karena dia junub? Ini bentuk husnudzon daripada Umar ibn al-Khattab. Laki-laki yang sedang junub itu tidak diperbolehkan masuk masjid. Ya. Umar berkata, Abu Musa menjawab, bukan, ia tidak bisa karena ia seorang Nasrani. Umar pun menegurku dengan keras dan memukul pahaku dan berkata, pecat dia. Pecat dia. Para jamaah rahimakumullah ta'ala, faedahnya apa? Faedahnya adalah sering kita mendengar, dan ini adalah perkataan-perkataan orang-orang bodoh sebenarnya.
Nah, biasanya perkataan yang semacam ini datang apabila ada masa politik, ya, masa-masa politik. Dan sebelum gubernur sekarang ini di Jakarta itu, ya, gubernur sebelumnya banyak sekali yang mengatakan demikian. Bahkan yang mengatakan tidak hanya sekedar orang-orang awam, kiai juga mengatakan. Masya Allah, tanggung jawab dia sangat besar sekali nanti di akhirat itu. Ya. Nah, sering kita mendengar bahwasanya, ya, walaupun dia kafir tetapi tidak korupsi lebih baik daripada muslim tapi korupsi. Mungkin bagi antum yang pernah punya media sosial, perkataan semacam ini, perkara-perkara semacam ini akan antum tahu. Ya, makanya perkara-perkara di Jakarta itu orang timur aja tahu. Orang-orang timur aja tahu. Artinya apa? Di luar Jakarta aja tahu. Ya jelas tahu, karena apa? Dia miniatur Indonesia. Dan seluruh media massa menyoroti satu kota tersebut yang menjadi pusat daripada Indonesia. Ya. Nah, yang semacam ini sebenarnya membahayakan keimanan dia itu. Terlebih lagi jikalau dia mengatakannya ikhlas, sadar, dan mendukung orang kafir tersebut. Ini berbahaya sekali, berbahaya bagi keimanan dia. Minimal mengurangi ketauhidan dia, maksimalnya menjadikan dia itu Islamnya batal. Yang harus antum ketahui, yang harus kita ketahui dan kita camkan, bahwasanya seorang muslim walaupun dia korupsi lebih baik daripada orang kafir yang tidak korupsi. Ya. Kenapa demikian? Karena orang Islam itu beriman kepada Allah. Nah, inilah perbedaan yang sangat mencolok dan yang tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang berkata demikian. Sahih. Ya. Padahal orang-orang kafir itu tidak akan pernah memberikan kenyamanan kepada kaum muslimin jikalau mereka menjadi pemimpin. Ya. Makanya ketika kaum muslimin akan dipimpin oleh orang kafir itu, ya, maka antum akan melihat bahwasanya mereka itu sangat jahat terhadap kaum muslimin. Ya. Umar lalu membacakan ayat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang lalim. Jelas sekali bahwasanya ayat ini larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin atau orang yang memegang posisi-posisi strategis yang bersangkutan dengan kepentingan kaum muslimin. Ya. Terkecuali jikalau dia adalah pemilik perusahaan. Ya, pemilik perusahaan. Yang sekiranya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan bahwasanya rezeki Allah itu sangatlah luas. Rezeki Allah sangatlah luas. Menjadikan orang kafir sebagai majikan itu juga sama saja sebenarnya. Terkecuali kalau kita tidak tahu kalau ternyata dia orang yang kafir, ya, orang kafir tersebut, ya, pemilik perusahaan itu adalah orang kafir. Ya. Nah, kemudian di antara dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita menjadikan seorang kafir menjadi pemimpin adalah surat Ali Imran ayat 100 dan 101.
Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratim mustaqim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Ini Allah yang berkata, masa kita tidak percaya? Ya, masa kita tidak percaya terhadap ayat ini? Berarti ditanyakan keimanan kita. Jikalau ada keterangan yang sharih, yang jelas, gamblang, yang semacam ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kok tidak mendengar dan tidak menyanggupi daripada ayat ini, dipertanyakan keimanan kita. Ini Allah lah yang mengatakan demikian, ya. Bagaimanakah kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Makna lain daripada ayat ini bahwasanya kita harus betul-betul berpegang teguh terhadap agama Allah walaupun pemimpinnya seorang kafir. Ya. Kemudian juga di dalam ayat Ali Imran ayat 149 150. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Allahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang-orang yang beriman, ayat-ayat yang saya sebutkan sampai sekarang ini, sampai surat Ali Imran ayat 149 dan 150, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Menandakan bahwasanya hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan cepat mengijabai menjawab seruan Allah. Ya. Nah, tidak ada orang-orang yang beriman kepada Allah itu lambat dalam mengijabai firman Allah. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan nama iman orang-orang yang beriman, ini menandakan bahwasanya perkara ini sangatlah penting, sangatlah berat, ya, yang menjadi pokok utama daripada ajaran Islam. Ya. Makanya di dalam tingkatan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua iman. Makanya tidak hanya sekedar KTP-nya saja Islam, tetapi memang betul-betul beriman. Nah, di antara tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul dengan ikhlas, dengan patuh, dengan tunduk untuk mengijabai seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang kepada kekafiran. Ya. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi, tetapi ikutilah Allah. Allah lah pelindungmu dan dialah sebaik-baik penolong. Terlebih lagi jikalau biasanya pemimpin itu dalam rumah tangga, ya, yang laki-laki kafir, yang perempuan muslimah. Dan itu banyak sekali yang muslimah ini menjadi kafir, murtad, dikarenakan apa? Suaminya juga kafir. Nah, di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali, ya, sudah sangat banyak sekali. Kemudian dalam surat Mumtahanah ayat 1 dan 2, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna
ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'aluhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil iyathqafukum yakunu lakum a'da'u wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Ya. Nah, di dalam ayat ini Allah juga mengawalinya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhaanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Nah, sangat jelas sekali, gamblang sekali dari ayat-ayat ini. Ya. Kemudian surat Mumtahanah ayat 13, dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan menyebutkan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kufaru min ashabil qubur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Jelas sekali, sungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir telah berada dalam kubur berputus asa. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan pada kita bahwasanya tidak boleh mengambil pemimpin untuk kaum muslimin itu adalah orang-orang kafir. Nah, di sini disebutkan bahwasanya larangan itu ada pada surat Al-Maidah ayat 51, kemudian Ali Imran ayat 100 dan 101, Ali Imran 149 dan 150, kemudian Mumtahanah ayat 1 dan 2 dan Mumtahanah ayat 13. Ya. Taib. Para ulama membuat sebuah perbandingan bahwasanya ya, ayat-ayat yang berkenaan tentang larangan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin itu lebih banyak daripada makan babi, larangan makan babi. Nah, orang-orang berpikir bahwasanya ya, menjalankan atau melaksanakan daripada atau menjauhi tidak makan makanan babi itu lebih ringan ya daripada memilih kaum kafir sebagai pemimpin untuk kaum muslimin. Tetapi orang-orang itu lebih mudah untuk ya mengamalkan daripada ya mengambil pemimpin kafir untuk kaum muslimin daripada makan babi. Ya, orang-orang tahu bahwasanya mudarat, mafsadat ya makan makanan babi itu sangatlah berbahaya. Ya, kenapa? Di antaranya karena babi itu makan kotorannya sendiri. Di antaranya salah satunya itu. Tetapi orang-orang ya yang enggak kuat agamanya, yang tidak tahu ayat-ayat ini, mereka lebih mudah untuk mengamalkan ayat ini justru. Padahal sekiranya mereka tahu, sekiranya kalau mereka dipimpin oleh orang kafir, maka kesengsaraan bagi kaum muslimin. Ya, kesengsaraan bagi kaum muslimin. Kalau babi untuk dirinya sendiri, tetapi kalau pemimpin untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Maka orang-orang yang memilih seperti ini, dia akan bertanggung jawab terhadap
apa-apa yang dilakukan oleh orang kafir, pemimpin kafir tersebut dalam menyengsarakan orang-orang Islam. Ya. Makanya apa? Di dalam ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, semuanya didahului dengan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Nah, kita masuk ke buku kita. Macam-macam mualah, menolong dan loyal kepada orang kafir, membela, menolong dan mencintai dengan hati, menyanjung, memuji dan sebagainya. Menolong itu ada dua macam. Yang pertama, menolong mereka karena agama mereka ini adalah kufur yang mengeluarkan dari agama. Jelas sekali. Ya, karena tidak mungkin orang-orang kafir itu ditolong agamanya, itu tidak mungkin para jamaah. Ya. Yang hanya bisa menolong mereka itu ya sesama mereka, sesama kafir. Karena adanya satu tujuan, kesamaan tujuan, kesamaan maksud dan keinginan. Nah, kalau seandainya kaum muslimin menolong agama mereka, nah inilah bentuk kekufuran. Sementara dia sendiri, seorang muslim tersebut, tidak menolong agamanya, kewalik jadinya, terbalik, berbahaya sekali. Kemudian yang kedua, menolong mereka karena tamak pada dunia disertai kebencian kepada mereka dan kebencian kepada agama mereka, ini diharamkan dan bahkan kufur. Nah, seorang membawakan sebuah riwayat bahwasanya ada seorang pemimpin kafir dan itu dibolehkan. Ya, dia membawakan riwayat, dan riwayat ini lagi-lagi dibawa dalam ranah politik. Makanya dalam politik itu semuanya kebatilan dan kebenaran itu jadi satu. Semuanya membawa Al-Quran dan ayat. Sampai ada orang bodoh yang sebodoh-bodohnya, dia tidak dikenal sebagai seorang santri pun dan pemuka agama juga enggak, seorang politik mengatakan kalau memilih ini masuk surga. Masya Allah, ini orang udah bodoh tapi gak paham tentang kebodohan dia. Tapi juga namanya orang bodoh, gak dianggap gitu loh. Makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban untuk orang bodoh itu adalah jawabannya. Terlebih lagi dia sudah jahil, bodoh, ngeyel lagi. Tidak ada maslahat seperti itu. Makanya beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, aku akan kalah apabila berdebat dengan orang bodoh, dan aku akan menang apabila berdebat dengan 10 orang alim. Dan memang harus begitu. Ya. Coba antum bayangin, dia bukan siapa-siapa, ulama bukan, santri juga bukan, mengatakan yang memilih ini masuk surga. Coba antum bayangin, kenapa dia sampai bilang begitu? Biasanya ada keinginan keduniaan atau keinginan yang bersifat keduniaan yang dia ingin peroleh, sehingga dia mengatakan demikian. Ya, jadi agama itu menjadi jualan bagi mereka untuk kepada orang-orang yang awam, seperti itu. Ya. Padahal perkataan ini sangat berbahaya sekali. Ya. Santri bukan, karena apa? Karena santri biasanya ya kebiasaan mereka itu selalu berkutat dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu usul dan lain sebagainya. Kok tidak mendapatkan pernyataan statement seperti itu seorang santri? Ya. Makanya ternyata memang dia adalah seorang bodoh. Ya. Dan terlebih lagi waktu itu keluarganya dia itu, ya rumah tangganya dia itu dalam keadaan gonjang-ganjing. Waduh, malah tambah apa? Tambah yakin dia mengatakan demikian.
Kemudian persoalan meminta bantuan kepada orang kafir, kaum kafir untuk memerangi kaum kafir lainnya. Para ulama berselisih pendapat mengenai hal itu. Yang pertama, di antara mereka ada yang melarangnya secara mutlak. Yang kedua, di antara mereka ada yang membolehkannya dengan ketentuan dan syarat-syarat. Di antaranya butuh kepada mereka dan aman dari makar mereka serta pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin. Ini yang pernah saya ceritakan adalah tentang keadaan Saudi Arabia yang waktu itu akan diserang oleh Kuwait kalau tidak salah. Nah, kemudian pertahanan daripada Saudi waktu itu belum kuat. sehingga Raja Saudi waktu itu meminta fatwa para masyayikh, ya. Raja tersebut mengumpulkan para masyayikh, ya. Kemudian mereka meminta fatwa, raja tersebut untuk meminta fatwa para masyayikh untuk mendatangkan, ya, orang-orang, diantaranya adalah Amerika, untuk membantu mereka, ya. Membantu mereka dalam artian adalah untuk menghalau daripada serangan dari negara tersebut, ya. Nah, kemudian di antara yang membolehkan itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Sehingga waktu itu Saudi betul-betul dalam keadaan maju kena mundur kena. Maksudnya apa? Kalau maju dia akan berhadapan dengan Kuwait yang begitu kuat. Kalau mundur bagaimana? Orang-orang yang sudah benci terhadap Saudi itu sampai saat itu mengolok-olok, menghina dan lain sebagainya, sudah menganggap buruk Saudi. Terlebih lagi orang-orang yang sudah benci terhadap Saudi itu malah tambah benci terhadap Saudi. Akhirnya diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz membolehkan, tetapi itu hanya untuk menghalau saja. Jikalau sudah selesai, maka mereka, tentara Amerika itu harus dipulangkan. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah sekaligus sebagai mufti itu siap menerima konsekuensi seperti itu, dan beliau alhamdulillah diberi ketegaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berijtihad di atas ilmu. Ya. Karena apa? Meminta bantuan kepada mereka, tentara Amerika itu bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk membentengi Saudi saja supaya tidak diserang oleh negara Kuwait. Makanya kita kenal dengan negara teluk atau perang teluk. Nah, antum bayangin kalau seandainya, ya, Saudi Arabia memang betul-betul kalah terhadap Kuwait. Mungkin dalam pikiran kita Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak sebaik sekarang dalam penanganannya. Nah, kemudian persoalan meminta bantuan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin. Mayoritas ulama melarangnya. Jika memerangi para pemberontak dari kaum muslimin yang dapat menguatkan dominasi kaum kafir dan memenangkan mereka atas kaum muslimin, maka ini masuk dalam kategori firman-Nya, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ya. Nah, ini kalau meminta bantuan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin. Ya, memang waktu itu ikhtilaf para ulama ketika di hadapan Syekh bin Baz rahimahullah. Tetapi Syekh bin Baz membolehkannya sekedar untuk membantai, menghalau saja. Tidak ikut berperang. Artinya apa? Ketika Kuwait menyerang itu, maka yang dilakukan oleh tentara Amerika itu adalah untuk menghalau daripada serangan-serangan tersebut, tidak membalas. Ya, tidak membalas. Makanya waktu itu memang betul-betul dihadirkan di Saudi Arabia itu adalah peralatan-peralatan yang canggih. Nah, kalau kita lihat
pada waktu beberapa mungkin tahun lalu atau mungkin beberapa bulan yang lalu, ketika Saudi Arabia itu diserang oleh Iran dengan senjata apa itu saya tidak tahu. Nah kemudian Saudi Arabia alhamdulillah kebetulan punya senjata yang bisa menghancurkan daripada peluru tersebut. Jadi kemana larinya peluru tersebut, alhamdulillah Saudi Arabia punya alat itu, sehingga tidak mengenai daripada masyarakat. Nah seperti itu maksudnya ya. Adapun meminta bantuan kepada mereka selain itu dalam pemerintahan, maka tidak mencapai tahap kufur, riddah dan keluar dari agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita pemimpin agama yang seagama dengan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga menjadikan pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan memilih pemimpin kaum muslimin sebagai pemimpin kita. Wallahu alam bissawab. Semoga bermanfaat.